Pemerintah Indonesia pada bulan Juli mengumumkan mulai Januari tahun depan akan membebankan biaya penempatan PMI seperti akomodasi, paspor, visa, dan sebagainya ke perekrut kerja. Pengeluaran tambahan ini membuat perekrut kerja di Taiwan merasa khawatir. 它一次反映在我们费用上面的太高了，已经有中介跟我说，有可能是高达15万，我们抓10万。A 小姐来了，她来了不要做，那我10万已经花了，下一个雇主到底要不要按比例摊提？香港跟新加坡有辽国有缅甸可以用的时候，又比你印尼便宜，我们就不要用印尼了。可是台湾没有办法这样子去跟人家拍板，因为我们没有人其他的选择。 Taiwan memiliki 700.000 PMA yang 260.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Saat ini, PMI sektor informal telah melebihi 193.000 orang, jauh lebih tinggi dari negara lain. Dari sisi upah, gaji pekerja sektor formal setara dengan gaji pokok Taiwan, tetapi gaji pekerja informal hanya 17.000 dolar Taiwan. Jumlah pemasukan PMA yang menurun sejak pandemi membuat sebagian PMA meminta kenaikan gaji, ganti majikan, atau memilih untuk kabur. Taiwan sedang menghadapi penurunan angka kelahiran, penuaan, dan kekurangan tenaga kerja yang tidak hanya tergantung pada pekerja sektor informal, tetapi juga pekerja pabrik dan konstruksi. Kementerian Ketenagakerjaan MOL dikabarkan akan menggelar konferensi video bilateral dengan Indonesia minggu ini untuk membahas tentang pembebasan biaya penempatan PMI. 你的劳动契约是由对方来决定，那我们雇主保障在哪里？他几乎一进来他不做了，或者他要求转出，他要去工厂工作，这个问题越来越严重。 逃逸的问题越来越严重。 MOL akan bersikap cermat dalam negosiasi internasional dan berfokus pada penindakan kebijakan bebas biaya. Masalah upah akan dikonfirmasi setelah selesai pembicaraan. Mengenai syarat dan sejauh mana yang dapat diterima Taiwan juga akan ditentukan dalam konferensi. Tongzhi tahun ini jatuh pada tanggal 21. Salju perdana Yusan setebal 0,5 cm yang turun pada pukul 8:20 dengan suhu 3,1 derajat ini berhenti pada pukul 8:50. CWB mengatakan salju perdana Yusan yang turun sebelum 25 Desember ini masih termasuk normal. 在今天一直到周四以前，其实中层的水汽还是会有一些带来到台湾上空，所以说在3500公尺以上的高山区，在周四以前都有机会观测到有可能有降雪的情况。 Ada pendaki yang bertemu dengan salju lebat yang membuat jalan menjadi licin dan berbahaya saat turun dari puncak. Untuk itu, kantor pengelola Yishan mengimbau bahwa musim salju tidak cocok untuk kegiatan mendaki karena sebagian jalan terpengaruh oleh salju. 爬山中的同仁会提供最新的路况资讯。第二个会做一些加强安全宣导。 Selain itu, sapuan angin munson timur laut yang berkelanjutan ditambah uap air Taifun Crofan yang bergerak ke utara meningkatkan peluang hujan di seluruh Taiwan. CWB mengeluarkan peringatan hujan lebat di Chilong, kawasan timur laut, dan pegunungan Taipei. Taiwan bertambah 2 kasus impor COVID-19 dari Amerika pada tanggal 18. Salah satunya adalah pilot wanita Taiwan. Namun, pada tanggal 20 kembali bertambah 3 kasus impor yang 2 diantaranya adalah rekan kerja pilot wanita tersebut. JCC menilai kasus ini sebagai kasus klaster pesawat pertama di Taiwan. Sumber infeksi mengarah pada seorang pilot Selandia Baru yang sempat batuk dan tidak memakai masker di dalam pesawat. Dalam kasus klaster di atas pesawat ini, jumlah kontak telah bertambah menjadi 89 orang. Saat ini terdapat 2 orang positif dan 19 orang negatif. Selebihnya masih dalam pengujian CCC. Menjawab pertanyaan kelalaian di atas pesawat yang diajukan media, Chuang Lenxiang mengatakan akan meminta maskapai penerbangan melakukan peninjauan terhadap awak kapal yang tidak memakai masker selama perjalanan serta karantina 3 hari untuk pilot dan 5 hari untuk awak kapal. Kobaran api di pabrik farmasi SCI menerangi malam Taoyuan. Kebakaran yang tidak terkendali karena hembusan angin kencang dan banyaknya bahan kimia di gudang menyebar ke 5 pabrik tetangga pada tanggal 20 siang. Api baru berhasil dipadamkan pada tanggal 21 pagi. Kerusakan kebakaran diperkirakan setidaknya 800 juta dolar Taiwan. Pihak pabrik mengatakan kebakaran terjadi karena melakukan peralutan kimia di jalur produksi. 2 karyawan terluka dalam insiden ini, yakni seorang pria Taiwan bermarga Xu dengan luka ringan dan pekerja migran asal Filipina mengalami 90% luka bakar parah level 3. Ia kemudian dinyatakan meninggal pada tanggal 21 pagi. Kantor perwakilan Filipina di Taiwan telah mengabari keluarga PMA di Filipina.